Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita. Namun sebelumnya izinkan untuk menampilkan profil dari narasumber kita, Dr. Diki Budiman. Dr. Diki Budiman lahir di Bandung tanggal 9 September 1971. Menempuh pendidikan di bidang kesehatan pada Fakultas Kedokteran Unpad, kemudian mengambil gelar master di bidang epidemiologi penyakit menular Griffith University Australia pada tahun 2004. Berikut adalah riwayat karir narasumber kita. Luar biasa ya kalau melihat karir dari narasumber kita kali ini, dan LPKA Bandung sangat beruntung dapat mengundang beliau sebagai narasumber. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita bersama simak pemaparan dari narasumber kita, Dr. Diki Budiman. Kepada Dr. Diki kami persilahkan. Terima kasih, Hatur Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjing, Waktos Bandung, sekarang Jawa Barat. Katur yang terhormat Bu Retno. Mudah-mudahan sudah sedikit bahasa Sunda Bu Retno karena sudah jadi orang Bandung. Saya orang Bandung asli dan dinas pertama banyaknya di kawasan Jawa Barat ya, terutama di Tasik lamanya dan Garut. Hari ini saya tidak menyampaikan dalam bahasa Sunda tentu, atau dalam bahasa Indonesia. Saya akan menyampaikan sesuai yang dimintakan oleh Bu Retno dan tim, tentu untuk sharing tentang bagaimana kita bisa mengetahui tentang varian baru dan juga kaitannya dengan lapas ataupun rutan ataupun lembaga pembinaan ya untuk anak-anak. Saya izin share screen ya untuk meng-guide diskusi kita hari ini. Oke, apa sudah muncul ya? Sudah Dok. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tidak lebih dari 30 menit untuk paparan ini. Selanjutnya kita bisa lebih banyak berdiskusi ya. Dan ini hanya menjadi landasan berpikir kita, terutama bagi Bapak Ibu sebagai kategorinya Bapak Ibu ini adalah pelayan publik ya, pelayan masyarakat. Dan konteks pandemi, pelayan publik itu orang yang berisiko tinggi gitu. Karena berisiko tinggi itu, grup ini ada dua, ada dari sisi pekerjaan, ada dari sisi kondisi tubuh. Nah, dari sisi pekerjaan sudah menempatkan Bapak Ibu dalam risiko tinggi karena berhadapan dengan masyarakat. Bukan hanya yang di dalam binaan ya, lingkungan lapas, rutan ataupun ruang pembinaan, tapi ada masyarakat yang datang berkunjung. Nah, ini yang membuat posisi Bapak Ibu ini sangat rawan. Oleh karena itu, memahami kerawanan ini dengan cara mengetahui apa musuh kita. Yang musuh kita ini ya virus ini, sehingga kita jadi tahu apa yang bisa dan boleh dan mana yang nggak boleh atau harus kita hindari.
Karena kalau tidak, ya kita akan menjadi korban. Nah, ini penting mengetahui ini, dan saya apresiasi Bu Retno inisiatifnya untuk mengadakan acara ini. Dan kedua, kenapa ini penting? Selain posisi pekerjaan yang membuat Bapak Ibu ini berisiko, nah ada beberapa atau sebagian dari Bapak Ibu ini yang mungkin dalam kondisi tubuhnya, dalam kaitan kondisi tubuh juga berisiko tinggi masuk ya. Jadi ada yang dari pekerjaan, ada yang dari kondisi tubuh. Nah, kondisi tubuh ini sebetulnya ada, mungkin lansia kan enggak ya, tapi di umum itu lansia, ada komorbid. Nah, kalau bicara komorbid, ya tentu akan ada beberapa atau sebagian kecil dari Bapak Ibu yang memiliki komorbid, apa itu diabetes, hipertensi, ataupun kondisi-kondisi berisiko lain. Nah, ini yang tentu harus lagi membuat kita semakin mengenali, ya ini yang disampaikan dari Bu Retno ya, mengenali, ya betul harus dikenali. Kalau musuh kita nggak dikenali, ya kita nggak akan bisa meresponnya ya, bagaimana bisa mencegahnya, bagaimana bisa menanganinya kalau kita nggak tahu ya, apalagi ini dalam situasi yang pandemi mewabah seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini juga dilakukan di banyak negara ya, dan kalau di luar negeri kan disebut dengan correctional center ya, dan sama ada untuk remaja atau anaknya juga ada sama, dan mereka pun melakukan program-program. Nah, yang akan saya sampaikan ini adalah satu program yang sifatnya universal, tidak berbeda antar negara, sama di setiap tempat pembinaan untuk para penghuni lapas, hutan, ataupun buat anak-anak ini. Nah, sebelumnya nanti akan saya sampaikan dulu, kita kenali dulu si musuh kita ini, si virus ini, sehingga dari situ baru kita akan bergerak ke bagaimana pencegahan dan pengendalian di lingkungan kita. Nah, pertama selalu, karena orang selalu berkata tentang pandemi, kita harus pahami apa itu pandemi. Jadi pandemi ini adalah krisis kesehatan masyarakat yang melintasi batas geografis. Jadi di semua negara bisa terpapar tanpa terkecuali. Makanya disebut pandemi. Bukan kalau orang Sunda itu kalau dipisahin beda lagi. Pandemi apa? Jadi itu beda lagi kalau orang Sunda. Tapi ini adalah pengertian menyeluruh di mana semua orang tanpa terkecuali, mau tinggal di kutub utara, mau tinggal di kutub selatan, ya dia akan bisa terpapar COVID-19. Nah, karena ada krisis kesehatan, maka kita harus meresponnya dengan tentu berdasarkan strategi kesehatan masyarakat. Ini yang harus dipahami. Dan pandemi ini kita tahu dampaknya luar biasa ya, membuat yang mau beribadah haji saja sudah 2 tahun tertunda. Dan kita melihat mengalami bagaimana di penerbangan ya, orang jadi banyak yang terbatas dan lain sebagainya. Untuk sebagian besar masyarakat tentu ini sesuatu yang baru ya. Kebetulan untuk saya tahun 2002-an ketika wabah SARS, saya sudah di sini, sudah di Griffith University Australia dan ikut turut ya pada saat itu. Jadi sudah 20 tahun lebih saya dalam perwabahan ini ya. Jadi bukan hal baru, tapi ya tentu untuk sebagian besar kita ya ini adalah hal yang baru. Nah, ini adalah sekali lagi tantangan global. Semua negara itu nggak ada yang bisa mengklaim berhasil, aman, nggak ada. Jadi ini yang kita sadari. Oleh karena itu, kalau ada naik turun respon kita, pemerintah kita di Indonesia mau di daerah mana, ya itu harus kita maklumi, tapi sembari kita harus beri masukan untuk diperkuat. Nah, sekarang gambaran dari negara-negara maju ya, tentang bagaimana perkembangan terakhir dari infeksi, khususnya saat ini kita di era gelombang Omikron ya, dan Indonesia masuk gelombang 3 yang didominasi oleh Omikron. Nah, kalau melihat data, kenapa negara maju selalu jadi rujukan? Karena datanya bagus ya.
datanya bagus dan valid. Jadi nggak hampir sedikit yang miss-nya itu. Jadi itulah sebabnya itu bisa jadi rujukan. Dan kenapa kita meniru negara lain, datanya merujuk negara lain, nggak negara? Karena selain terbatas data di negara kita, kedua juga manusia ini sama. Gitu. Kalau penyakit misalnya penyakit jantung di Australia, Amerika, Eropa, Indonesia, ya penanganannya sama. Penanganannya sama. Yang berbeda itu adalah misalnya di terapi gizinya. Karena kalau di kita misalnya makannya gorengan, comro gitu ya, bala-bala. Nah, kalau di sini ya burger itu saja. Tapi kalau terapinya ya sama, obatnya sama, kalau operasi juga sama. Ya sama dengan COVID pun demikian. Jadi tidak ada bedanya. Makanya kalau saya sebagai peneliti pandemi ya, dan juga sebagai epidemiolog ya saya akan melihat dari negara-negara yang bagus datanya untuk kita jadikan rujukan. Nah, kalau melihat data nih usia 0 sampai 5 tahun di rata-rata di 16%. Kalau melihat ini banyak, apalagi kalau bicara Indonesia. Indonesia itu mayoritas usia produktif. Usia remajanya aja itu sudah bisa sampai 40 jutaan Indonesia. 40 juta itu banyak sekali. Dengan Australia aja 40 juta anak Indonesia udah 2 kali penduduk Australia sini. Nah, kemudian kasus berikutnya mulai meningkat lagi di usia 20-an nih sampai segini. Sampai hampir rata-rata sama dan paling tinggi di atas 60. Nah, itulah sebab kalau dijumlahkan ini hampir 50%. Di atas 60. Nah, ini yang artinya yang tadi saya sampaikan, kelompok berisiko tinggi dari sisi kondisi tubuh ya. Jadi usia 60 tahun yang disebut lansia kan usia 60 tahun ke atas. Nah, berarti berisiko tinggi. Nah, ini dari sini kita jadi tahu pertama bahwa di lapas di tempat kita ini mana nih kategorinya. Kalau di tempat Bu Retno udah jelas nih berarti berisiko tinggi nih. Karena kalau dijumlahkan ya hampir 22% gitu. Nah, pada kelompok itu yang bisa terjadi. Jadi artinya gini, kalau ada 100 penghuni ya yang dalam binaan, berarti 20-25-nya bisa berisiko terkena. Nah, ini yang artinya kita jadi tahu. Nah, selain itu, apa kaitannya dengan tempat kita ya? Jadi yang berkunjung jangan sekarang ada yang berkunjung di atas 60 tahun misalnya. Karena berisiko dia bisa terpapar, dia memaparkan itu. Jadi ini adalah contoh bagaimana mengimplementasikan data seperti ini. Data seperti ini. Nah, kemudian kalau melihat secara global ya gejala maupun dari atau sejak gejala virus pertama yang di Wuhan sampai sekarang Omikron itu sebenarnya relatif sama. Hanya yang membuat berbeda adalah kalau dulu gejala ini terjadi misalnya ketika Alpha atau Delta itu banyak orang belum divaksin sehingga gejalanya hampir semua ada gitu, parah. Sekarang bukan berarti virusnya itu melemah, tidak, tapi orang banyak yang sudah punya imunitas akibat sudah divaksin. Nah, ini yang membuat terkesan si Omikron ini lemah ataupun ringan, padahal tidak ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu sekali lagi dengan mengenali ini, mengetahui ini, kita jadi waspada. Nah, ini ada beberapa perkembangan tentang Omikron ya. Yang jelas secara umum ya bahwa dia itu sama dengan semua varian lain, bisa menyebabkan kesakitan, orang masuk ICU dan bisa menyebabkan kematian. Nah, sekarang masalahnya jumlahnya jauh lebih kecil kalau di daerah itu misalnya di Bandung, Garut, Tasik, Sumedang dan lain sebagainya. Pokoknya Jawa Barat misalnya cakupan vaksinasi di daerah itu udah lebih dari 70% misalnya. Itu kecil atau ringan dampaknya. Tapi tetap akan ada jumlah orang yang masuk rumah sakit atau meninggal akan ada, apalagi kalau bicara anak-anak yang banyak belum divaksinasi. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi dia bisa sangat serius ya, harus sangat serius. Dan
ingat definisi mild atau ringannya COVID-19 itu nggak bisa disamakan dengan ringannya flu gitu, nggak bisa, karena dia semua varian itu sebetulnya 80% ya mild, semua varian, tapi 20%-nya alfa yang sakit ya, 20%-nya yang sakit di delta dan 20% yang sakit di omikron, itu banyak yang omikron. Karena Omikron 4 kali lebih banyak orang sakitnya daripada Delta. Kenapa lebih banyak? Karena 20% dari 100 itu 20 orang. 20% dari 10.000 yaitu 2.000 orang. Nah, ini yang harus kita pahami ya, sebagai dalam pemahaman matematika sederhana ya, bahwa satu virus seperti Omikron yang begitu cepat menular itu berdampak serius. Nah, oleh karena itu kita harus sadari kalau ini sampai masuk di lingkungan kita, ya apalagi ya namanya rutan tempat pembinaan kan padat, baik yang dibinanya maupun pegawainya, belum lagi yang berkunjung. Nah, itu bisa cepat. Dia itu Omikron ini 2 kali lebih cepat dari Delta dalam penularan. Sehingga sekali lagi kita harus cegah ya dengan memahami bagaimana virus ini karakternya. Dan ingat, mildnya COVID-19 termasuk Omikron ini dia ada potensi long COVID. Apa long COVID nanti kita lihat. Kemudian pada lansia ya 10% bisa menyebabkan kematian. Pada anak antara lain bisa terjadi kerusakan pembuluh darah dan terjadi bukuan darah. Nah, inilah kita akhirnya menyadari bahwa wah begitu serius. Dan ketika seseorang sakit ya, kalau di sini nih ya di Australia misalnya, waduh itu anak itu jadi sangat serius, dan karena kan standar pengobatan di sini ya sebenarnya sama semua ya, tapi ini kita bisa melihat begitu berbahayanya penyakit. Ini semuanya ini untuk satu orang, bukan ini satu orang, enggak, ini obatnya saking banyak ya, dan nggak mungkin perawatnya juga sedikit di sini karena banyak yang sakit juga, makanya perlu bantuan alat untuk memasukkan obat gitu. Nah, obatnya banyak sekali, dan ini artinya kita harus betul-betul menyadari dan melakukan pencegahan ya, supaya kita tidak seperti kasus seperti ini. Saya sebenarnya ada gambar terbaru ya, tapi ada nanti di Instagram saya, di Facebook saya. Nah, ini yang disebut long COVID ini ya, nanti saya ini di slide berikut. Ini adalah contoh saja bagaimana untuk menjelaskan, karena banyak orang hanya belajar bahwa dokter bukan, atau mungkin dokter iya, atau tenaga kesehatan iya, tapi bukan orang yang paham pandemi, bukan orang yang paham penyakit menular, baru belajar dari internet sana sini, terus dia percaya wah ini bukan penyakit ini dan segala macam. Inilah yang membuat penyakit seperti ini lama selesainya, karena banyak orang akhirnya abai gitu, terpengaruh, tidak menjamin dia profesor sekalipun, karena dia nggak mengerti ya dia akan terpengaruh infodemi, teori konspirasi, kecuali dia profesionalnya di bidang epidemiologi penyakit menular yang enggak. Tapi kalau di lain itu ya bisa gitu. Nah, apalagi warga umum. Oleh karena itu di dalam lingkup pembinaan, lingkup rutan, lapas dan sebagainya, ya ini yang harus dalam pertemuan seperti ini kita buka, kita sharing berbasis sains. Semua itu ada ilmunya, tidak bisa kalau di dalam bahasa hadis itu namanya qila wa qala, katanya itu nggak bisa. Dan kedokteran itu ilmu yang sifatnya itu harus namanya tuh mangkul. Mangkul itu artinya ya harus berguru, nggak bisa saya pergi ke Gramedia belajar tentang COVID pandemi ini, baca-baca terus jadi ahli, ya nggak bisa begitu. Harus ada jelas institusinya, gurunya siapa, dari siapa. Nah, itu yang di dunia internasional itu akan tahu. Misalnya saya diminta oleh BBC, ABC, Al Jazeera, CNN, tahu gitu track record saya, saya belajar di mana, dan itulah yang harus diterapkan oleh kita semua. Jadi kalau mendengar ada berita aneh-aneh, ya siapa dia
dia belajar di mana dan ke siapa, itu harus seperti itu di dalam urusan kesehatan dunia ini seperti itu, apalagi agama ya. Nah, jadi inilah paru itu seperti ini ya, kerusakannya sangat serius, dan oleh karena itu kita tidak boleh menganggap ini. Dan semua varian seperti ini, tidak ada bedanya. Bukan berarti Omikron nggak akan membuatnya, tidak seperti itu. Untuk diketahui kematian di Amerika itu sudah melebihi kelahiran di beberapa negara bagi kematian akibat apa? Akibat Omikron, karena seperti ini. Parunya itu ada gangguan seperti itu. Dan juga terjadi gangguan di pembuluh darah. Jadi ada bekuan-bekuan yang ini menyumbat. Kalau ada bekuan darah di pembuluh darah kita, kalau di pembuluh darah besar ya masih aman dia jalan terus, tapi ketika mengecil kan dia, pembuluh darah ini ada cabang, nah ya bisa menyumbat. Kalau itu terjadi sumbatannya di jantung atau paru, ya fatal akibatnya, dan fatal ini ya meninggal, susah mau di bagaimanapun nggak kekejar ya. Nah inilah bahayanya. Nah, kalau misalnya agak sedikit, nah, saya bisa bilang agak sedikit beruntung, misalnya sumbatannya di otak ya stroke, dan itu serius sekali ya. Jadi ini yang artinya kita tidak bisa menganggap enteng ya penyakit ini. Oleh karena itu nanti kita akan tahu apa upaya pencegahannya. Tentu salah satunya ada vaksinasi. Nah, apakah pada anak juga sama? Sangat sama, tidak ada bedanya. Dan hal yang ingin saya sampaikan tentang anak adalah anak ini juga ada yang disebut dengan multisystem inflammatory syndrome pada anak ya. Ini yang bervariasi ya, gejalanya, dan tidak terlalu mudah, tapi setidaknya pada klinik-klinik di rutan tenaga kesehatan atau staf-staf juga sudah bisa menilai kalau ada anak-anak yang atau remaja kita ini yang demam tinggi ya. Kemudian demam tapi plus ada nyeri perutnya, ada diare ya, ada kelainan di kulit biasanya, atau ada seperti darah ya, bercak darah di mata, gangguan juga dia kayak puyeng berputar, itu harus segera dalam era seperti ini dites, langsung tangani atau rujuk, karena itu arah ke arah multisystem inflammatory syndrome, dan ini sangat lazim pada anak terjadi. Selain itu kita juga melihat bahwa pada anak-anak ini terjadi yang disebut dengan beragam gejala pasca pulih, dan ini yang disebut dengan long COVID itu ya, karena pada anak-anak ini banyak sekali ditemuan yang menunjukkan bahwa ternyata ada kecenderungan ya virus bertahan lama di jaringan. Bahkan kalau bicara kematian ini sama seperti yang tadi pada dewasa, jadi ada sumbatan atau ada inflamasi di jantungnya. Nah ini yang artinya penting sekali. Nah satu lagi yang juga menjadi penting ya, anak-anak pun sama dengan dewasa. Salah satu yang menjadi predisposisi namanya risiko tingginya itu karena obesitas, kegemukan, dan diabetes juga ada kan pada anak, atau hipertensi pada anak juga ada. Nah ini yang hal yang sama yang harus kita screening sejak awal. Mana anak yang kamu nih masuk kategori berisiko, jangan dicampur gitu. Jangan dicampur, dan harus mulai dilakukan pemetaan mana yang anak-anak dengan namanya komorbid juga ya, yang berisiko ini mana yang tidak. Dan pada beberapa kasus kalau kita tidak cepat ya, ini yang tadi ya, yang multisystem syndrome ini, inflammatory syndrome ini ya, dari ujung kepala ujung kaki itu terganggu dan fatal. Kita ya, saya percaya ya pemerintah kita ya, masuk ke Bapak Ibu sekalian tentu juga concern terhadap binaan-binaan kita, kesehatan kita,
supaya mereka juga bisa terjaga kualitas kesehatannya. Dan karena kalau sudah jadi long COVID, apalagi misalnya kalau mungkin untuk anak, saya nggak tahu ada yang lama atau, tapi kalau orang dewasa, apalagi hukumannya penjuru hidup, seumur hidup, kalau long COVID, waduh repot sekali. Nanti petugas harus bolak-balik antar ke rumah sakit, bisa seminggu 2 kali. Wah, repot sekali. Nah, ini yang harus jadi pertimbangan, karena dampak dari pandemi ini tidak berhenti ketika status pandemi ini dicabut. Apalagi untuk yang menderita long COVID, dan ini bisa ada di pembinaan lapas ataupun rutan itu, yang terutama yang dewasa, apalagi yang lansia, ya mereka akan bisa, petugas itu kan sedikit, bolak-balik nganter rumah, belum lagi biayanya dari mana. Nah, ini yang harus dipikirkan dari sekarang dalam bentuk apa? Pencegahan. Karena kalau bicara long COVID itu terutama sekarang bukan hanya di paru saja, tapi di otak dan di persarafan, termasuk ginjal. Nah, ini yang tentu harus kita harus kita pahami. Ini penjelasan tambahan tentang multisistem. Sayang saya belum sempat menerjemahkan, tapi insya Allah bisa nanti para tenaga kesehatan kita di rutan lapas. Nah, oleh karena itu sekali lagi, karena dampaknya ini yang bisa kemana-mana, makanya saya selalu dari awal pandemi mengingatkan bahwa COVID-19 ini memang ditulurkan melalui saluran nafas, batuk, bersin, bicara, bernyanyi, berteriak, ini gampang sekali, apalagi Omikron, apalagi di dalam ruangan. Nah, oleh karena itu kita harus dengan menyadari itu, bagaimana? Ya berarti pakai masker, kemudian jaga jarak, batasi kapasitasnya, ventilasi sirkulasi. Saya lanjutkan langsung ke ini, karena ini kalau masker masker kain berlapis karena kalau untuk petugasnya sih kalau boleh di N95. Saya sih kalau menyarankan petugas memakai N95, kemudian perbaiki siklus udara, aliran udara. Kalau ada HEPA filter itu bagus, dan juga hindari makan di dalam ruangan. Sebenarnya makannya di luar ruangan, di outdoor, itu bagus sekali. Nah, sekarang kita masuk ke lingkup saya nggak nyebut penjara sekarang, pembinaan atau hutan atau lapas. Nah, ini adalah satu situasi yang atau orang-orang yang ada yang bekerja di sini, mau itu stafnya atau penghuninya, itu dalam kondisi yang rawan sekali. Karena kita bisa tahu itu kan banyaknya indoor. Nah, ini yang kita harus cek ini aliran udara. Dan sekali lagi dengan penjelasan tadi kita jadi tahu bahwa Omikron ini enggak seringan seperti yang digembar-gemborkan, dan itu serius. Oleh karena itu dengan pemahaman ini kita akan melihat berbeda nih sekarang dengan lingkungan. Saya mohon maaf saya nanti ngasih gambarnya yang di luar negeri yang di sini atau di beberapa tempat, karena harus izin kalau ada gambar-gambar dari Indonesia. Nah, sekali lagi dari data-data di beberapa pembinaan atau rutan di luar khusus anak bahwa banyak peningkatannya cukup drastis untuk Omikron infeksi ini, dan rata-rata setengah dari penghuni setengah dari penghuni itu positif. Ini kalau bicara Omikron. Dan yang menjadi masalah pada anak-anak atau remaja ini adalah bahwa pertama dari sisi dampak fisik dan mental. Karena anak-anak ini juga kan secara mental ini harus sangat diperhatikan, dan ini terjadi karena ketakutan, karena minimnya informasi. Ini dia takut berlebih atau sebaliknya cuek berlebih. Nah, ini yang berbahaya. Nah, di sisi lain dari sisi staf juga terjadi karena keterbatasan staf juga. Karena apa? Karena stafnya juga banyak yang sakit.
Nah, ini yang artinya informasi ataupun data yang harus menjadi percontohan buat kita ya, bagaimana melindungi staf ini supaya juga ketika melakukan tugasnya tidak tertular atau tidak menularkan. Dan bahwa ada kematian di lapas rutan karena COVID ada di luar negeri itu sudah banyak dilaporkan, dan saya nggak tahu kalau di Indonesia ya, tapi dari kalau melihat kasusnya lapas atau rutan di dewasa lebih tinggi ya. Kalau tadi anak-anak tuh rata-rata 50%-an terpositifnya, kalau itu sampai 70-an persen kalau dewasa. Nah, ini wajar ya, karena memang AC2 ya, AC inhibitor namanya, reseptornya itu memang lebih banyak pada orang dewasa, selain mungkin juga lebih padat. Nah, ini yang harus kita sadari. Nah, selain itu untuk di rutan lapas ini harus diketahui bahwa masalah mental health ya, karena berkurangnya tenaga staf ya, kemudian juga di sisi lain juga bagi para penghuni ini harus menjadi perhatian. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita memberikan informasi ya, karena apalagi dia harus menjalani isolasi, misalnya si pasien atau penghuni ini, apalagi itu anak-anak, siapa yang menemani, ini kan sesuatu yang sangat-sangat harus jadi perhatian kita ya. Tentu mereka juga manusia dan harus kan, ini makanya namanya kan sekarang itu bukan penjara ya. Kalau kita lihat namanya di luar negeri kan correctional ya, kita memperbaiki gitu, jadi bukan menghukum ya, memperbaiki. Jadi apalagi ini anak-anak. Nah, ini yang tentu mental health ini harus menjadi perhatian. Dan pada yang remaja itu harus ada perhatian lebih memang, karena ya namanya remaja ini kan sudah ya ini ya, karena ketika ada kasus, ketika ada seseorang yang terinfeksi, ini menimbulkan keributan kalau karena kesalahpahaman, kurangnya informasi. Karena mereka jadi menstigmatisasi orang yang sakit itu atau mendiskriminasi. Nah, ini yang tentu harus dicegah dengan memberikan pemahaman, ya, memberikan pengetahuan bahwa ini adalah penyakit yang ya kita nggak bisa mengucilkan orang itu. Kita harus bantu, karena kalau tidak ya kita juga akan sama nanti terdampak yang sama, dan yang rugi kita semua. Nah, kemudian penyebab juga dari kenapa misalnya beberapa rutan cepat sekali menyebar, karena adanya petugas staf yang lupa gitu bahwa dia tidak memakai masker ya, kemudian tidak memperhatikan sirkulasi ventilasi, dan juga adanya kunjungan-kunjungan yang tidak diseleksi, tidak di screening. Nah, ini yang menjadi salah satu potensi terjadi penyebaran. Oleh karena itu, meskipun di dalam ya memang masker harus dipakai gitu, di dalam ini, dan ini tentu menjadi satu kebutuhan tersendiri ya, karena masker bedah kan tentu menjadi sangat mahal. Nah, oleh karena itu mungkin masker kain bisa menjadi solusi ya, tapi masker kainnya sebaiknya ada yang 2 atau 3 lapis itu yang, karena kalau masker kain kan bisa dipakai berulang. Nah, ini yang penerapan masker di dalam ini yang harus tegas, disiplin ya, untuk siapapun. Dan satu hal lagi yang membuat kenapa penyebaran di setting seperti rutan lapas ini banyak untuk COVID, itu karena juga ya bagaimanapun terbatas kan fasilitas kesehatan. Ya, ada mungkin dokter, perawat, tapi ya tidak sebanyak di luar dibandingkan penghuni ya banyak penghuninya gitu. Nah, ini dengan segala keterbatasannya, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian
Dan satu hal lagi juga masalah vaksinasi, ya, cakupan vaksinasi. Nah ini yang nanti tentu harus kita lihat. Yang jelas staf itu wajib, bahkan sekarang dengan booster juga wajib. Nah tapi apakah di penghuni ini bisa mendapatkan cakupan yang memadai atau tidak? Nah ini yang harus dikejar. Dan sekali lagi kuncinya memang ada di vaksinasi juga. Jadi kalau ada staf masih belum divaksinasi, kemudian ditambah padatnya hunian, kemudian ventilasi sirkulasi yang buruk, nah ini akan membuat ini menyebar cepat dan berbahaya, karena kematiannya, fatalitas ataupun keparahan bisa terjadi bukannya di penghuni tapi juga di staf. Dan ini bisa bolak-balik ya. Jadi lapas rutan ini bisa datang kan dari pengunjung atau staf yang pokoknya yang bolak-balik kan. Jelas ada orang yang bolak-balik ke masyarakat. Karena sumbernya kan di masyarakat, bukan di lapas rutan, bukan. Tapi di lapas seperti sekolah lah gitu. Nah, sumbernya bukan di sekolah sebenarnya, tapi di masyarakat. Nah, bagi yang bolak-balik inilah yang harus orang yang terproteksi dengan vaksinasi penuh plus booster, termasuk harus disiplin. Nah, jadi orang bolak-balik itu siapa ya? Bukan hanya staf kan, ada pengunjung, ya ada yang jualan kali. Nah, ini macam-macam. Nah, ini yang harus harus diperhatikan. Karena kalau tidak ya kita akan mengalami ini ya. Sekarang ini datanya kalau ini sih di tahun beberapa awal ya. Datanya itu dengan Omikron meningkat lagi. Dan ini tentu harus menjadi perhatian kita. Apalagi Omikron itu walaupun tadinya sudah terinfeksi lagi gitu. Nah, dan itulah sebabnya di Januari ini banyak rutan lapas ya, di beberapa negara maju yang mengalami ledakan Omikron itu lockdown lockdown lapas rutannya, dan termasuk untuk anak-anak ini. Dan ini tentu tidak mudah karena orang jadi tidak bisa kemana-mana, terbatas mungkin di tempatnya dia ada. Nah, tapi itu yang harus dilakukan ketika kasus meningkat tajam. Nah, opsi-opsi seperti itu tentu harus disiapkan, dipahami juga oleh semua pihak, sehingga secara fisik mental jadi siap. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan, kita bisa berdiskusi saja, karena sekali lagi apapun settingnya kita harus punya strategi mitigasi. Strategi mitigasi itu ada yang sifatnya umum, ada yang memang sifatnya lokal konteks ya, sesuai settingnya, dan ini untuk supaya implementatif, efektif ya, sesuai dengan tempatnya. Dan mungkin demikian, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Dr. Diki atas paparannya dan seri ilmunya. Kemudian Bapak Ibu izin, selanjutnya adalah sesi diskusi. Akan dibatasi 2 pertanyaan saja karena mengingat waktu. Yang pertama dari audiens yang ada di Aula LPKA Bandung, dan satu lagi dari partisipan atau peserta yang mengikuti secara daring. Untuk yang pertama, disilahkan kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Ya, dari Dr. Dewi. Ini kebetulan dokter di LPKA Bandung, Dr. Diki. Mangga Dr. Dewi. Ya, selamat pagi dokter. Pagi, saya mau bilang siang. Menjelang siang. Siap Bapak. Nama saya Dewi, saya kebetulan dokter di lapas anak ini dok. Ada yang mau saya tanyakan mengenai yang tadi dokter paparkan, bahwa untuk yang kasus sekarang COVID yang jenis Omikron ini dok, apabila di tempat kami ada warga binaan anak-anak yang terkena COVID, gejalanya kan hampir mirip seperti ISPA ya dok ya. Dan banyaknya hanya misalnya batuk pilek atau sakit nelan saja. Yang pertama pertanyaan saya adalah,
Apa yang membedakan khas antara apakah itu ispa faringitis atau termasuk COVID yang Omikron ini? Itu yang pertama, Dok. Kemudian yang kedua, untuk penanganan apabila ternyata terdetek bahwa positif COVID pada anak tadi bahwa ada walaupun jenisnya mild bisa resiko terjadi trombotik angiopati ya Dok ya, pembekuan darah. Sedangkan terapi obat gratis yang dari pemerintah itu yang saya baca saat ini adalah bahwa untuk yang ringan tanpa gejala itu cukup vitamin C, D, E dan zinc aja. Apakah perlu dikasih terapi lain mengingat risiko yang tadi trombotik angiopati itu, Dok? Misalnya favipiravir atau yang lainnya. Demikian, Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung jawab. Iya, Dok. Enggak. Ya, terima kasih pertanyaannya Dr. Dewi, dan ini juga bagus untuk semua ya. Kita sekali lagi memang sebetulnya terapi ini akan sebenarnya yang definitif sangat efektif saat ini belum ada ya terapi, walaupun sudah ada antiviral ya sekarang, tapi itu harus pada fase awal, harus pada fase awal. Namun bicara fase awal tentu kan bicara kualitas deteksi dini tadi yang tentu ini kita punya keterbatasan karena beberapa hal. Nah, oleh karena itu yang pertama sebetulnya gejala ini sulit dibedakan langsung, misalnya wah ini kalau ada, kan sekarang apalagi jarang ada gangguan penciuman misalnya, atau apalagi pada anak misalnya. Nah, ini sulit sekali. Nah, satu-satunya yang bisa memastikan itu adalah dengan rapid test antigen yang paling cepat, murah, mudah. Karena PCR kan ya siapa yang bisa ininya kan. Nah, ini yang bisa saya sarankan. Jadi penyediaan rapid test antigen menjadi sangat penting. Dan ini tentu bukan hanya untuk penghuni tapi juga untuk staf. Kedua, ketika itu misalnya yang menjadi masalah juga ini begini ya Dokter Dewi, tadi saya ada di slide itu ya, tapi ada begini masalahnya, ketika rapid test pada misalnya pagi hari ini negatif, siang negatif, ini rapid test antigen, nah malam tuh bisa positif gitu. Jadi rapid test antigen itu pun akan bergantung karena ini ada namanya periode jendela. Oleh karena itu ketika rapid test antigen ternyata negatif tapi gejala itu menguatkan, kan sebagai dokter kita sebetulnya bahwa namanya pemeriksaan penunjang seperti rapid test itu kan bukan di depan gitu ya, tetap sebagai dokter kita ada anamnesa, ada physical diagnostic, dan itu yang jadi sebetulnya rujukan utama kita. Nah, ini yang selalu saya ingatkan juga ketika saya di ID misalnya bicara, bahwa kita jangan melupakan konsep kita bahwa sebagai dokter namanya pemeriksaan itu, penunjang itu ya membantu diagnosa gitu, bahwa kita akan ditentukan sangat kuat oleh diagnosa dari pemeriksaan diagnostik fisiknya. Nah, dari kalau misalnya negatif ya tetap kita memberikan praduga dia adalah terinfeksi COVID. Karena Omikron ya COVID juga kan. Nah, oleh karena itu terapinya, tata kelolanya, tata laksananya ya sama seperti halnya pasien COVID. Nah, namun dalam pemilihan dengan risiko-risiko tadi, kalau memungkinkan memang diberikan. Saya tidak tahu seberapa banyak distribusinya, tapi kalau dimungkinkan dan ada obatnya, saya mesti menganjurkan ya segera diberikan pada fase awal. Sesuai yang kita miliki ya, di antiviral yang kita miliki untuk mencegah dampak lanjutan, dan itu kuat karena kita tidak mengambil risiko gitu, untuk si yang bersangkutan anak ataupun karena Dokter Dewi pasti juga memeriksa yang dewasanya di situ. Nah, ini akan mengurangi risiko long COVID. Tapi sebetulnya yang jauh lebih dari itu adalah di masalah preventionnya, pencegahannya. Kalau dimungkinkan
Selain staf ini juga sudah 2 dosis terus juga mendapat booster, karena itu yang akan sangat menurunkan long COVID, sangat menurunkan long COVID. Maka anak-anak kita ataupun penghuni ini kalau bisa divaksin, setidaknya 1 dosis dulu, setidaknya. Kalaupun tidak bisa karena keterbatasan dan lain sebagainya, pokoknya sudah dapat semuanya 1 dosis, sampai kalau bisa dapat 100% itu. Nah sisanya yang 2 dosis kejar sampai di atas 70 atau 80%. Itu yang akan membuat semakin beban Dr. Dewi dan sejawat lain, tenaga kesehatan lain semakin ringan. Bu Retno juga jadi nggak khawatir gitu. Nah ini yang mungkin bisa disampaikan ke Kanwil. Ya, saya juga akan menyuarakan ini nanti izin di media ya ke Pak Menteri Hukum, Pak Yosona, kan masih Pak Yosona. Saya akan sampaikan bahwa kita juga harus melindungi bukan hanya staf tapi juga penghuni. Nah, dengan divaksin sebetulnya staf juga jadi terlindungi karena kita ini ibarat di rumah gitu, cuma rumahnya gede banget ini. Nah, Bapak Ibu ini kan keluar masuk ya. Nah, yang di dalam ini anak-anak ini juga rawan. Kalau mereka sudah divaksinasi, nah ini akan terproteksi. Dan ya ini saya sampaikan juga. Kita tahu karena dulu saya dengan Kemenham kita punya program harm reduction. Bila ada pasien-pasien HIV/AIDS, ini harus diperhatikan sekali. Atau mungkin saya nggak tahu, mungkin ada penderita kanker atau imunokompromis. Ini harus sangat diperhatikan. Pertama mereka harus vaksin penuh. Karena kalau tidak, ini mereka ini udah ada risetnya nih. Bagus Dr. Dewi jadi mengingatkan saya. Penderita HIV/AIDS itu virus di dalam tubuhnya bisa sampai 9 bulan. Dan itu memberi keleluasan waktu untuk virus ini bermutasi dan melahirkan. Omikron itu salah satunya hipotesisnya lahir dari kelompok seperti ini. Nah, kalau di rutan lapas ini ada, nah itu mereka yang harus dilindungi ya segera dan diberikan proteksi, bahkan kalau bisa diberi booster. Karena kalau tidak ya dia nanti jadi seperti sarang. Nah ini yang harus kita lakukan untuk melindungi kita semua. Dan karena nanti yang bahaya bukan hanya dari lingkungan rutan lapas, tapi ke masyarakat. Jadi di sana di Afrika Selatan juga asalnya dari sini. Jadi di Afrika Selatan sudah ada 2, dulu ada namanya beta, ada sekarang namanya Omikron. Itu karena di Afrika Selatan jutaan yang tidak terkendali HIV/AIDS. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih dokter. Dan sekedar informasi di LPKA Bandung ini untuk anak binaan kita sudah melakukan vaksinasi sampai dengan tahap kedua dok. Dan untuk staf atau pegawainya kita sudah melakukan sampai booster ketiga. Alhamdulillah. Baik, ya. Untuk pertanyaan kedua atau yang terakhir ya, dari peserta daring. Ini pertanyaannya dari Bapak Chandra. Dok, kita kan alhamdulillah sudah vaksin ketiga. Seberapa besar vaksin tersebut bisa menangkal virus varian baru ini? Kemudian, apakah virus COVID ini akan terus bermutasi? Karena semenjak adanya COVID-19 ini sepertinya sudah beberapa kali bermutasi virusnya. Baik, terima kasih. Saya jawab ya, terima kasih, bagus pertanyaannya. Pertama bahwa dosis booster ini terbukti bisa menurunkan risiko sangat kecil kita terpapar varian sampai Omikron ini, dari Alpha sampai Omikron ini, termasuk risiko dirawat di rumah sakit, termasuk kematian. Nah ini bisa terlihat dari kenapa timbulnya berita bahwa ini mild, bahwa ini ringan, ya karena vaksin. Jadi itu yang harus kita sadari ya, bukan karena ini juga berkaitan dengan yang kedua, pertanyaan kedua. Jadi virus ini tidak melemah. Evolusi virus wabah itu tidak dalam riset, dalam studi tentang virus, tidak berevolusi makin lemah, tidak virus. Dan sebagai contoh HIV/AIDS ya, atau virus HIV
udah ditemukan sejak tahun 1960, berarti sudah lebih dari 50 tahun, itu tidak melemah. Bahkan obat-obat tuh ya banyak yang resisten, kematian banyak. Nah ini sama dengan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID, termasuk sekarang variannya Omicron, itu tidaklah lemah. Yang membuat dia berbeda karakternya dampak terhadap manusia, karena kita semua banyak yang sudah divaksin sekarang, sehingga orang divaksin gejalanya jauh lebih ringan. Tapi bukan berarti kita kita sudah divaksin, enggak, karena jangan sampai kita membiarkan diri kita terpapar, karena tadi itu yang menjawab yang kedua juga, mutasi itu terjadi karena virus ini bersirkulasi, menginfeksi dengan mudah orang-orang. Dan dia ketika dia punya kesempatan masuk ke tubuh manusia, ya dia akan bereplikasi, bermutasi. Makanya meskipun vaksinasinya sudah banyak, kita syukuri di rutan lapas, Kemenkam sudah punya program ini. Nah, kita jangan juga membiarkan dia bersirkulasi si virus ini. Karena sekali lagi, meskipun sudah divaksinasi sekalipun, kita masih bisa terinfeksi walaupun jumlahnya lebih kecil dan juga bisa menularkan. Oleh karena itu pencegahan tetap menjadi sangat penting, apalagi di sekitar kita banyak yang berisiko tinggi, ya. Jadi makanya waktu 2 kematian di Indonesia, salah satu media menanyakan, "Dok, kenapa ini kan sudah divaksinasi penuh?" Ya kalau ada komorbid, ya obesitas, hipertensi, diabetes. Nah ini meskipun sudah divaksinasi ya beresiko. Makanya jangan anggap enteng, kita harus terus melakukan pencegahan. Dan sedepan ya prediksi saya sih akhir tahun ini kita sudah bisa keluar dari situasi krisis pandemi ini. Nah, itu pun karena cakupan vaksinasi. Oleh karena itu kejar terus cakupan vaksinasi 2 dosis plus boosternya untuk tenaga atau staf di lingkungan rutan dan lapas. Iya, terima kasih dokter. Bapak dan Ibu, izin sesi diskusi telah selesai. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari webinar kali ini. Yang pertama, Omikron merupakan virus varian baru dari COVID-19. Dilihat dari gejala tidak banyak perbedaan, namun akan lebih ringan karena sebagian besar dari kita sudah tervaksin. Kemudian dari penularannya pun tidak ada perbedaan. Yang kedua, pegawai LPKA atau pegawai lapas rutan merupakan pelayan publik yang sangat rawan atau beresiko terpapar virus varian baru COVID-19 ini, dilihat dari pekerjaan maupun kondisi daya tahan tubuhnya. Yang ketiga, untuk pencegahan tetap sama dengan varian sebelumnya, dengan penerapan protokol kesehatan, kemudian diusahakan makan di lingkungan luar atau outdoor, dan penggunaan masker bedah bagi anak binaan atau narapidana, serta penggunaan masker dengan standar N95 untuk petugas. Kunci utama dari pencegahan dan penanganan adalah vaksin, karena vaksin terbukti efektif bisa menurunkan perawatan di rumah sakit dan kematian. Demikian kesimpulan dari saya. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Diki atas sharing ilmunya, dan kita beri aplaus bersama-sama. Assalamualaikum. Izin pamit. Atur nuhun Bu Retno, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Nuhun. Assalamualaikum.